Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewina Maharani Lesmana dengan NIM DBB 118026. Di sini saya akan mempresentasikan proses dan hasil dari tugas studio perancangan arsitektur 4, yaitu merancang apartemen. Kita tahu Palangkaraya itu merupakan salah satu ibu kota yang sedang berkembang pesat. Dalam keadaan seperti ini dan dimungkinkan nantinya jumlah orang yang datang ke kota Palangkaraya itu juga ikut terus meningkat. Sehingga populasi di kota Palangkaraya akan ikut meningkat juga dan akan menimbulkan berbagai masalah. Salah satu masalahnya itu adalah kebutuhan hunian. Nah, di kota, lahan perumahan itu sangat terbatas ya kan, sehingga dibutuhkan solusi konsep rumah dengan susunan vertikal. Ya, bisa kita sebut juga salah satunya apartemen. Nah, apartemen ini bisa menjadi alternatif hunian bagi penduduk masyarakat di kota-kota besar, karena keterbatasan lahan yang tersedia dan biaya membangun rumah secara sendiri itu tidaklah mudah. Nah, ini adalah lokasi site yang saya gunakan. Berada di pertigaan Jalan Yosudarso dan MH Tamrin, Kota Palangkaraya. Kenapa dipilih site ini? Karena site ini terdapat di tengah kota yang letaknya sangat strategis. Sehingga site ini dapat diakses dari segala penjuru kota. Pada site ini juga sudah dapat ketersediaan jaringan listrik, jaringan telepon, jalur PDAM, dan terdapat risol sebagai saluran air. Jadi, tidak hanya pada site, di sekitaran site pun sudah memiliki lahan terbuka hijau. Selanjutnya ke perancangan bentuk apartemen. Jadi, bentuk apartemen ini dirancang agar merespon site mulai dari peraturan bangunan, seperti ada KDB, KLB, KDH, GSB, dan sebagainya. Dengan site ini ukurannya 75 meter kali 55 meter. Jadi apartemen ini dirancang juga melihat dari sirkulasi, arah matahari, angin, hujan, view pada site, dan kebisingan. Lalu agar bangunan tidak terlihat masif, maka bentuk bangunannya saya ambil dari dua bentuk geometri yang ditransformasikan. Seperti dapat dilihat di sini, ada bentuk persegi panjang dan persegi. Di sini saya memberikan volume pada dua bentuk geometri ini. Nah, setelah diberi volume, terjadi pengurangan secara kaku pada bagian tengah ini. Nah, bentuk potongan kaku ini saya perhalus lagi, agar arah angin langsung yang menuju bangunan itu tuh tidak patah, tetapi mengikuti flow-nya bangunan. Lalu, bentuk ini saya tambahkan pada bagian tengahnya, untuk menghasilkan bentuk yang dinamis dan tidak terlihat kaku, serta bentuk ini dapat merespon arah angin, cahaya matahari, dan view. Maka jadilah hasil seperti ini. Lanjut pada layout. Jadi arah masuk pada bangunan ini terdapat dua jalur masuk dan dua jalur keluar. Yang mana jalur pertama ini yang menuju langsung ke basement, dan yang kedua ini menuju langsung ke main entrance bangunan. Nah, berikut adalah denah lantai dasar, yang mana di lantai dasar ini merupakan kawasan komersial dari apartemen ini. Ada minimarket, ada restoran, ada kafe, kolam renang, tempat ibadah, dan playground anak untuk bermainnya anak-anak. Lanjut, pada denah satu ini masih sama dengan lantai dasar, yaitu area komersial, tetapi lebih kepada semi-private, karena di sini terdapat medical center, fitness center, dan laundryan yang diutamakan itu untuk penghuni apartemen di sini. Dan juga di lantai ini terdapat office yang memanage apartemen ini, seperti deal-dealan untuk pembelian salah satu kamar apartemen di sini. Nah, apartemen ini memiliki 3 jenis unit. Di sini saya merancang apartemen ini memiliki 3 jenis unit kamar, yaitu ada unit studio, unit 1 kamar tidur, dan unit 2 kamar tidur. Untuk kedepannya saya akan persingkat unit ini menjadi unit 2 KT dan 1 KT ya. Nah, karena bangunan ini memiliki 6 lantai bangunan, maka pada lantai 2 hingga lantai 4 itu merupakan kawasan unit studio dan unit 1 KT. Dapat dilihat pada denah lantai 2 hingga lantai 4 di sini, kamar-kamarnya itu saya susun mengurut berdasarkan jenis unit. Seperti kayak di sini nih unit studio pada bagian sini. Di seberangnya juga, di sini ada unit studio. Lalu di sini ada unit 1 KT, lalu di sini juga ada unit 1 KT.
Nah, di sini saya mengambil sampel denah kamar unit 1 KT, yang mana di unit 1 KT ini dilengkapi dengan kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang makan, dan ruang santai, serta balkon. Dapat dilihat juga di sini sebagai gambaran visualisasinya untuk unit 1 KT itu tuh seperti apa, itu seperti ini. Dapat dilihat juga pada gambar bawah ini. Lanjut ke lantai 5 dan lantai 6. Nah, pada lantai ini hanya terdapat jenis unit 2 KT saja. Kenapa? Karena pada unit ini memiliki ukuran yang lebih besar dari unit yang lainnya, maka saya pisahkan dengan jenis unit-unit lainnya. Dapat dilihat juga di sini, untuk unit 2 KT ini difasilitasi oleh satu dapur, satu kamar mandi, 2 kamar tidur, ruang santai, ruang makan, dan serta balkon juga. Nah, untuk konsep struktural, di sini saya menggunakan struktur core dan rigid frame, serta fondasi bore pile. Rigid frame atau rangka kaku ini terdiri dari atas elemen-elemen linear, yaitu balok dan kolom, yang mana jika dihubungkan dapat mencegah rotasi relatif di antara elemen struktur yang dihubungkan. Jika dilengkapi dengan struktur core, ketahanan bangunan ini akan sangat kokoh dikarenakan terjadinya interaksi antar core dan rangka. Nah, selanjutnya di sini untuk core, di sini saya menggunakan material dari beton bertulang dengan ketebalan dindingnya sendiri itu 70 cm. Yang mana core ini terdapat pada di tengah bangunan dengan fungsi sebagai transportasi vertikal berupa tangga darurat dan lift, serta terdapat perturasan dan utilitas. Lalu ke bagian kolom. Untuk kolom di sini saya menggunakan 2 jenis kolom, yaitu ada kolom persegi yang berukuran 70 x 70 cm dan kolom berbentuk lingkaran yang berdiameter 70 cm. Dengan masing-masing kolomnya ini juga bermaterial beton bertulang. Tetapi di sini saya menggunakan kolom lingkaran itu pada titik-titik tertentu saja. Kenapa? Dikarenakan fungsi dari kolom lingkaran ini akan ditempatkan pada dinding bangunan yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya, untuk tampak depan apartemen, terlihat seperti ini ya. Terdapat kayu yang disusun secara vertikal yang memberikan kesan bangunan ini terlihat lebih tinggi lagi dan berfungsi untuk shading pada fasad bangunan. Nah, bangunan ini juga menggunakan kaca tempered yang tahan terhadap beban angin, tekanan air, benturan, dan perubahan temperatur yang sangat tinggi. Kaca tempered ini juga digunakan karena lebih aman jika kaca ini tuh pecah itu kan menjadi butiran halus. Nah, pada bagian tampak samping ini ada bagian yang ditambahkan balkon dan juga pot tanaman, yang mana pot ini bermaterial beton yang berisi tanaman gantung maupun tanaman rambat. Pot ini sama tanaman ini selain untuk memperindah fasad bangunan, tanaman ini juga berfungsi untuk mereduksi sinar matahari yang menerus ke dalam bangunan. Untuk panjang dari pot ini sendiri itu menyesuaikan dengan panjang bangunan. Nah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat yang saya sampaikan itu kurang dipahami atau tidak jelas. Video presentasi ini akan saya tutup dengan video hasil renderan dari tugas studio perancangan arsitektur 4. Dengan begitu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Bye-bye!